Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan Embun Sabda Kamis 20 Januari 2022. Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Anda selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Buat saudara dan saudariku yang sakit, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Anda sembuh. Saudara dan saudariku, gereja mengajak kita hari ini merenungkan bacaan pertama dari kitab pertama Samuel, bab 18, ayat 6 sampai 9, dilanjutkan bab 19, ayat 1 sampai 7. Sedangkan bacaan Injil diambil dari Injil suci menurut Markus bab 3 ayat 7 sampai 12. Saudara dan saudariku, saya ajak kita bersama, saya ajak Anda merenungkan tema sentuh Tuhan dan beri diri pada Tuhan, jadi sembuh. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, apakah ada yang menahan kita untuk memberikan diri kita total kepada Tuhan tanpa kita merasakan takut, tanpa kita merasakan ragu? Apakah ada hal-hal yang menahan kita untuk itu? Yesus Tuhan kita tahu Dia selalu menawarkan kebebasan kepada setiap orang yang mencari Dia, bukan hanya sekedar mencari, tapi percaya pada kuasanya. Dalam Injil kita tahu kemanapun Yesus pergi, orang-orang datang kepadanya. Mereka datang kepadanya karena mereka telah mendengar tentang semua perbuatan ajaib, tentang semua mujizat yang dibuatnya, yang dilakukannya. Orang-orang ini yang datang pada Tuhan, mereka lapar akan Tuhan, mereka menginginkan kesembuhan dari penderitaan mereka, dari kesakitan mereka. Dalam Injil, mereka mendesak Yesus agar mereka menyentuh Dia. Mereka mau menyentuh Dia dengan iman. Ketika mereka melakukannya, kuasa yang keluar dari Yesus menyembuhkan mereka. Wow! Apakah kita berusaha untuk mempertahankan kehadiran Yesus dalam hidup kita, agar Ia dapat menyentuh dan menyembuhkan kita? Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, Santo Agustinus dari Hippo, dia berkomentar demikian, dengan imanlah kita menyentuh Yesus, dan jauh lebih baik untuk menyentuhnya dengan iman daripada menyentuh dengan tangan saja dan bukan dengan iman. Bukanlah hal yang hebat untuk hanya menyentuhnya secara manual. Bahkan para penindasnya pasti menyentuhnya ketika mereka menangkapnya, mengikatnya dan menyalibkannya. Tetapi dengan sentuhan motivasi buruk mereka kehilangan persis apa yang mereka pegang. Oh gereja universal, dengan menyentuhnya dengan setia, maka iman Anda telah membuat Anda menjadi utuh. Komentar dari Santo Agustinus terhadap bacaan Injil yang baru kita dengar. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, mengapa Yesus melakukan begitu banyak mujizat dan tanda yang tak terhitung jumlahnya selama pelayanannya, selama misinya di bumi, di dunia kita? Santo Cyrillus dari Alexandria, dia menulis bahwa tanda-tanda mujizat yang dibuat menunjukkan bahwa Yesus itu benar-benar Tuhan, sabda abadi yang menjadi manusia untuk keselamatan kita. Beliau berkomentar demikian, Santo Cyrillus, Yesus melakukan sangat banyak mujizat yang luar biasa, mengusir setan, membebaskan dari penyakit semua yang mendekatinya, dan menunjukkan kekuatan ilahinya. Dia melakukan pekerjaan ini sehingga baik orang Yahudi yang telah berlari bersama kepadanya dan mereka yang berasal dari Yunani dapat mengetahui
bahwa Kristus bukanlah manusia biasa dari mereka yang sederajat dengan kita, tetapi sebaliknya, Dia Allah. Dia menghormati murid-murid pilihan dengan martabat kerasulan mereka. Dia adalah Sabda yang menjadi manusia, tetapi tetap mempertahankan kemuliaannya sendiri. Karena kekuatan keluar darinya dan menyembuhkan semua. Kristus tidak meminjam kekuatan dari orang lain, tetapi menjadi dirinya sendiri, Allah secara alami. Meskipun Ia telah menjadi daging, Ia menyembuhkan mereka semua dengan menunjukkan kuasa atas orang sakit. Demikian komentar Santo Cyrillus. Saudara dan saudariku terkasih, mengapa setan gemetar di hadapan Yesus? Mereka mengakui bahwa kuasa dan otoritasnya datang dari surga, bukan dari bumi. Tetapi sementara mereka mengakui Kristus dan gemetar di hadapannya, persoalan yang ada pada diri mereka, mereka tidak menanggapi dengan kasih. Saudara dan saudariku terkasih, ketika membaca firman Tuhan dan mempertimbangkan semua yang Yesus katakan dan lakukan, bagaimana tanggapan kita masing-masing? Apakah tanggapan kita dengan ketidakpedulian, keraguan, skeptisisme, ataukah dengan harapan, iman, cinta, dan ketaatan pada Tuhan? Mari kita minta kekuatan dari Tuhan Yesus. Minta Tuhan Yesus untuk menarik kita kepada dirinya dengan iman yang tiap hari terus berkembang, teguh, dengan kasih yang sungguh-sungguh, dan kesiapan yang penuh semangat untuk melakukan kehendak-Nya. Amin. Mari kita mohon kekuatan dari Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau adalah Putra Allah dan Juru Selamat dunia. Kobarkanlah hati kami dengan kasih yang membara bagimu dan dengan iman yang penuh harap akan kuasa penyelamatanmu. Bebaskan kami dari semua yang menghalangi kami untuk mendekatkan diri kepadamu. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan, Tuhan sertamu dan sertamu juga. Kita sekalian, semua orang yang kita sayangi dan kasih, segala usaha rencana kerja kita dilindungi, dibimbing dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.